Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, pemimpin kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum kita memulai kajian kita, mari sama-sama kita niatkan niat menuntut ilmu. Mari diikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki fi kitabillah sunnati rasulillah wa du'ati ilal khair wa dalalati ala al-huda ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa jannatihi minhu subhanahu wa ta'ala. Ya Fatah ya Alim iftah lana thayyiban. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampai pada pembahasan di dalam muqaddimah kitab Qulubuna setelah hari Sabtu yang lalu membuka dengan hamdalah, basmalah dan hamdalah. Kemudian dengan dua kalimat syahadat, di mana diisi dengan syahadat yang pertama bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa la syarikalah, tidak ada yang menjoini Allah. Syahadat abdin ad'ana bil-rububiyyah al-musidqa, yang menyerahkan diri kepada rububiyah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dengan seterusnya sebenarnya waftakhir bil ubudiyah lahu haqqa, dan bangga menjadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat bahwasanya Nabi kita Muhammad, pemimpin kita, keagungan kita, sahibul khuluqil azim, yang memiliki akhlak yang mulia, nahjul qawim, manhaj yang benar, wasiratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian disampaikan ubaan syair, da'ana ila haqqin bihaqqin munazzalin alaihi minar rahmani afdalu da'wati ajabna qabilna mud'inina li amrihi sami'na ata'na an hudan wa basirati. Ya Rabbi thabitna ala al-haqqi wal huda, wa ya Rabbi aqbidna ala khairi millati. Da'ana ila haqqin, da'ana masih menjelaskan tentang syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Da'ana ini kembali berarti pada Rasulullah yang mendakwahi kita, yang mengajak kita ila kepada haqqin, kebenaran, bihaqqin, dengan kebenaran, munazzalin, yang diturunkan, alaihi, atasnya, yaitu Al-Quran, minar rahman, dari Allah yang maha pengasih, afdal da'wati, sebaik-baiknya dakwah, sebaik-baiknya ajakan. Artinya kita bersaksi bahwa apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW benar. Nabi SAW membawa kebenaran, ya, dengan jalan yang benar, dengan kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW
ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah bahkan yang terucap dari Nabi SAW, ya, apapun itu, melainkan itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajakan Nabi, ajakan yang terindah, dakwah Nabi, dakwah yang terindah, mengajak kita pada kebenaran. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi sampai mengatakan, arsalana Rasulullah diutus kepada kita litakmil ma'ashina wa ma'adina, untuk menyempurnakan kehidupan kita, ma'ashuna, kehidupan di dunia, dan menyempurnakan kehidupan di akhirat. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW untuk menyelamatkan kita hidup di dunia dan menyelamatkan hidup nanti di akhirat, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari setiap ajarannya, syariatnya. Jelas semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW membawa kebaikan buat kita. Begitu juga yang dilarang oleh Nabi SAW membawa kebaikan untuk kita. Kalau kita betul-betul menyadarinya, ya, itu akan membawa kebaikan untuk kita semua. Contoh, perintah sholat, ya. Berapa banyak orang-orang di zaman sekarang meneliti tentang gerakan-gerakan sholat saja sudah membawa kebaikan untuk tubuh manusia, ya. Kemudian larangan minuman keras, ya. Berapa banyak sekarang orang menemukan, meneliti buruknya minuman keras sehingga menyakiti kehidupan manusia, sampai mengakibatkan penyakit-penyakit. Ada yang jantungnya bocor sebab minuman keras, ada yang rusak akalnya sebab minuman keras, dan lain sebagainya. Ini semua yang dibawa oleh Nabi SAW adalah untuk menyelamatkan hidup kita di dunia, ya, menyelamatkan hidup kita. Dan orang-orang akan sadar tentang hal itu. Bahkan para peneliti mereka sadar tentang hal itu. Berapa banyak orang yang menemukan, ya, mereka non-muslim menemukan bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu penuh keindahan. Yang berkata mereka non-muslim, ya, dalam rumah tangga, ya, dalam bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan istri hormat pada suami. Orang di barat sana sampai berharap, ya, yang namanya suami pasti berharap dihargai oleh istrinya. Islam sudah mengajarkan yang namanya suami menghormati istrinya, menghargai istrinya. Islam sudah mengajarkannya. Jadi yang dibawa oleh Nabi SAW kebenaran, ya, dengan kebenaran, jalan yang benar dengan kebenaran. Alaihi minar rahman, semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdal da'wati, sebaik-baiknya ajakan, sebaik-baiknya dakwah. Ajabna qabilna. Nah, sekarang kita ajabna, kita menjawab, kita menyambut. Qabilna, kita menerima. Mudhinina li amrihi, kita menyerahkan diri li amrihi, untuk segala perintahnya. Sami'na ata'na an hudan wa basirati, kita dengar dan kita taat, an hudan dari hidayah, wa basirati dan pandangan hati kita. Kita ikuti apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diajak oleh Nabi. Sami'na wa ata'na. Waktu turun firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkum billah. Ayat itu waktu turun, semua para sahabat kaget, karena di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan Allah lah pemilik langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan segala sesuatu tubdu yang dimulai
Di dalam jiwa kita nih, baru kita mulai dalam jiwa, belum disampaikan. Yang kita mulai dalam jiwa kita, yang kita sampaikan hanya baru dalam hati kita, itu diperhitungkan oleh Allah. Itu cuma fi anfusikum aw tukhfuh, atau yang kalian rahasiakan, yuhasibkum billah, diperhitungkan oleh Allah. Sahabat langsung bilang, ya Rasulullah, umirna bima la naklaf, kami diperintahkan dengan sesuatu yang kami madukallif an hadza, kita nggak mampu, kata sahabat. Siapa orang yang bisa jaga hatinya, nggak bicara dalam hati, melihat orang kadang bicara begini, melihat orang kadang bicara begitu. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Qul sami'na wa ata'na wa la taqul sami'na wa asayna kama Banu Israil. Katakanlah, terima dulu, kata Rasulullah SAW, ini perintah Allah, terima dulu. Katakanlah sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita patuh. Kata Rasulullah, jangan sampai kalian seperti Bani Israel mendengar tapi mereka enggak jalaninya. Ya. Khasa, mereka bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat langsung sami'na wa ata'na, langsung sahabat berserah diri, ikut ajakan Nabi SAW. Kami mendengar dan kami patuh. Sami'na wa ata'na. Baru Allah turunkan setelah amana rasuluhu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, kami tidak membedakan para Rasul. Faqalu sami'na, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunanmu ya Allah. Jadi kita patuh dulu, taat dulu sama Allah, dengar dulu, patuh dulu, jalani dulu. Di dalam ketaatan kita pada Allah pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya. Kita kalau bicara ibadah kita ini banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak khilafnya. Kita patuh dulu. Makanya terus minta dalam jalan kehidupan kita, terus minta ghufran, ya Allah ampuni saya. Orang nggak semuanya bisa jaga hati, orang-orang soleh aja diuji sama Allah. Dulu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi waktu pernah keluar dari masjid, melihat ada orang lagi ngais di tempat sampah. Kerjanya ibadah apa? Kadang-kadang minta ngemis, bahasa kitanya. Imam Junaid Al-Baghdadi di hatinya terlintas, ya Allah, ini orang kalau dia kerja, dia cari duit, dia bisa. Ini orang kalau dia kerja, dia cari duit, bisa, masih muda lah bahasanya. Sampai ke rumahnya, malam hari dia mau ibadah, biasa waktunya ibadah, kata Imam Junaid, waktu saya hajud, bangun malam ibadah, saya nangis sama Allah, tapi itu malam gak bisa nangis. Sampai kebingungan, itu malam juga gak bisa nangis. Ibadah juga rasanya hampa. Sampai bingung dia. Kemudian setelah masuk pagi, istirahat, pas tidur mimpi. Yang dimimpi siapa? Itu orang yang tadi, yang lagi ngemis di dalam mimpinya. Kaif ya Junaid, bagaimana wahai Junaid? Apa yang kamu prasangkakan dalam hatimu, apa yang kamu sampaikan dalam hatimu, apa akibatnya? Bangun ya, rasanya. Bangun langsung, ya Allah, ini salah saya nih. Salah saya harus minta maaf sama ini orang nih, karena hati saya udah berprasangka sama ini orang, maksudnya baru omongan hati, baru bisikan hati aja. Saya harus minta maaf sama dia. Dicari orang tersebut sampai dapat. Pas ketemu orangnya, itu orang cuma nengok, katanya ini orang mungkin
langsung nengok, belum ngomong apa-apa, kata ini orang mau diulangi lagi, wahai Junaid. Nah, samehna, kata Junaid, enggak, saya enggak akan mengulangi lagi, mohon maafkan saya. Allah yaghfir li walak. Kata ini orang bilang, Allah ampuni dosa saya dan dosa kamu, wahai Junaid. Ya, ada usaha. Nah, itu hal yang terlintas dalam hati. Enggak semua orang kan bisa menjaganya. Kadang-kadang kita ngelihat sesuatu aja hati kita mau apa? Ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah putus asa. Terus mintalah ampunan ghufran rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa yang hebat. Itu ayat akhir surat Al-Baqarah, itu ayat yang hebat, yang sampai dianjurkan kita baca. Kalau bisa sebelum kita tidur itu kita baca akhir surat Al-Baqarah, 10 ayat awal, 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi, yang supaya menjauhkan kita daripada fitnah zaman. Intinya kembali kepada tadi, sami'na wa Allah. Jadi ajakan Nabi ikutin aja, patuh aja. Ya banyak ada orang yang menentang ajakan Nabi, sekarang banyak, apalagi zaman sekarang. Zaman kita sekarang ada orang masuk Islam bawa ajaran Islamnya dia sendiri. Jadi kayak dia buat Islam yang baru, bukan ngikutin ajarannya Nabi kita Muhammad, bukan ngikutin ajarannya Rasulullah. Makanya kita bisa saksiin berapa banyak ada orang masuk Islam tapi dia bawa ajaran. Jadi seakan-akan Islam yang benar Islamnya dia. Terus bagaimana? Islamnya Nabi SAW bagaimana? Semua kita ngikutin Islamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ajakannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ajakan orang. Tentang dia terkenal banyak pengikutnya. Yang harus kita ikuti adalah hidayah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arsalahu bil huda wa dinil haq, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ya, dengan hidayah dan agama yang benar. Al-huda basirati, dari hidayah dan juga dengan hati kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Dalam Al-Quran disebutkan hadhihi sabili ad'u ila Allah, aku mengajak kalian kepada Allah. Ad'u ila Allah ala basiratin, dengan pandangan hati, bukan cuma dengan lisan, dengan ajakan, dengan ajaran lah, tapi dengan hati. Ya, ad'u ila Allah ala basiratin. Ya. Makanya dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dakwah Rabbani. Dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dakwah Rabbani, mengajak kita kepada siapa? Kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu dakwahnya Nabi. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya yang ilmunya terus temurun, supaya apa? Supaya kita semakin mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. La kita mengurusi urusan dunia, wala kita urusi urusan yang hina, tapi tetap lurus pandangan kita kepada siapa? Kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhir dari kuban syairnya, ya Rabbi tsabbitna, ya Rabbi, maka wahai Tuhan kami, maka wahai Tuhanku, tsabbitna, tetapkan kami, alal haqqi. Nah, ada riwayat alal haqqi wal huda. Ya, ada yang tahu di kitab situ tulisnya alal haqqi wal huda, betul. Nah, ini berarti kitab saya yang nuskhahnya berapa banyak nuskhah, emang nuskhahnya suka ada yang kurang-kurang ketikannya. Alal haqqi wal huda, kalau saya alal haqqi aja, wal hudanya kan. Alal haqqi wal huda, atas kebenaran dan hidayah. Ya Allah, tetapkan jalan kita semua pada kebenaran. Makanya setiap sholat kita selalu baca ihdinas shiratal mustaqim.
selalu minta Allah, ya Allah, tetapin saya di jalan yang lurus, jangan sampai mencong, jangan sampai belok, ya Allah. Berat. Yang menggali qulub, tsabbit qulubana ala dini, kita suruh, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama. Karena berat, apalagi di akhir zaman fitnahnya jauh lebih berat lagi. Kita ini di zaman kayak kita sekarang berat, fitnahnya berat. Ya, seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu mu'minan wa yumsi kafir. Akhir zaman itu ada orang paginya masih beriman, sorenya waliyadzubillah udah dibalikin hatinya sama Allah. Ya wa mugallibal qulub, Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Makanya minta selalu ketetapan di dalam hak, kebenaran dan huda dan hidayah. Wa ya Rabbi aghbirna, wa ya Rabbi aghbirna ala khairi millati, wa ya Rabbi, dan ya Allah Tuhanku, ighbirna, ambillah nyawa ala khairi millati, atas khairi millati, atas sebaik-baiknya millah agama, yaitu agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenarnya kita kalau bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, nggak mampu gitu, sebenar-benarnya takwa. Sampai Imam Al-Haddad pernah menggambarkan itu sebenar-benarnya takwa. Andai satu orang dikasih umurnya sejuta umur, bukan 100, 50, 60, 70 lah, sejuta. Semua dipakai untuk taat, satu umurnya dipakai buat maksiat. Itu belum sempurna takwanya kepada Allah dengan sebenar-benar. Andai satu orang dikasih sejuta nyawa, semua dipakai untuk ibadah, satu nyawa dipakai untuk maksiat kepada Allah, belum sempurna takwanya. Siapa yang bisa sampai pada kesempurnaan? Berat ini. Alladzi taqwa wa tuqatil. Ya, ila mansub ittaqullah mastata'tum. Ayat ini dihapus dengan bertakwalah Allah semampu kalian. Lah, ada ulama sepakat berpendapat bukan dihapus, tapi makna bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, artinya seusaha kita dengan sebenar-benarnya. Adapun kekurangan pasti ada. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling bertakwa, Sayyidul Muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, Nabi itu masih merasa kurang. Apa ucapan Nabi di dalam doanya? Subhanaka la subhanaka ma'udhni 'alaika kama athnita 'ala nafsi. Maha suci Engkau ya Allah, saya kurang memujimu sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Nabi Muhammad masih merasa kurang. Malaikat yang Allah ciptakan nggak pernah maksiat. Yaf'aluna ma amara Allah wa la ya'suna ma amarahum. Malaikat itu selalu patuh kepada Allah. Mereka menjalankan perintah Allah, nggak pernah maksiat malaikat. Ada malaikat yang dari pertama diciptakan sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang dari pertama diciptakan ruku sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diciptakan dari pertama bertasbih sampai hari kiamat. Tapi nanti di hari kiamat malaikat itu bilang, ya Rabbana ma'arafnaka haqiqatu ma'rifatik wa la abadnaka haqiqatu ibadatik. Segitunya malaikat masih mengatakan, ya Allah Tuhan kami belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya mengenalmu. Segitunya malaikat. Karena kalau kita kadang-kadang muji ada orang ibadahnya kayak malaikat, ya, Masya Allah. Ya, itu malaikat yang sebenarnya saya bilang ma'arafnaka haqiqatu ma'rifatik wa la abadnaka haqiqatu ibadatik. Kata malaikat, kami tidak mengenalmu dengan sebenar-benarnya mengenalmu. Kami belum beribadah padamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Jadi kalau kita ngerasa diri kita sampai pada kesempurnaan takwa, udah jelas kayaknya nggak benar itu. Orang yang merasa dirinya paling baik, paling benar, paling bertakwa, dahsyat.
mereka yang mulia, Nabi SAW, malaikat, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ya, mereka itu dengan ketawaduannya merasa tidak sempurna, apalagi kita yang banyak salahnya, banyak dosa. Tapi Allah perintahkan supaya apa? Usaha kita, upaya kita terus bertakwa kepada Allah. Supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya kita tidak mati kecuali dalam Islam, supaya yaqulna ala khairi millati, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita dengan agama yang benar. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal. Siapa yang meraih agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Jadi mohon maaf kalau kita bilang Islam agama paling benar, bukan, berarti yang lain benar kan? Islam agama yang benar, bukan cuma paling benar, yang benar Islam. Karena yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Islam. Ya, dan agamanya para nabi sebelumnya. Nah, gimana caranya supaya kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam? Gimana caranya? Allah yang benar ala Islam, Allah mencabut nyawa kita dan kita nggak bisa milih kematian kita sendiri. Apakah ada manusia bisa memilih kematiannya sendiri? Nggak ada. Tapi ada jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan bagaimana jalan tersebut. Siapa yang melaluinya maka dia akan mati dalam Islam, yang mati dalam husnul khatimah. Semua minta supaya dimatikan husnul khatimah. Putra Nabi Ibrahim berpesan supaya apa? Wa'awsa Ibrahim bibani. Nabi Ibrahim wasiatkan pada putra-putranya supaya apa? Supaya mati dalam Islam. Putranya Nabi Ya'qub juga begitu, supaya mati dalam Islam. Makanya diantaranya doanya para anbiya, termasuk Nabi Allah Yusuf, doanya itu tawaffani musliman wa alhiqni bish-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam Islam dan kumpulkan aku kelak dengan orang-orang soleh. Itu doanya Nabi Yusuf. Sampai dianjurkan kita baca, diantaranya baca ketika kita sujud. Kalau kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, belum bangun sama imam, masih ada waktu baca tawaffani musliman wa alhiqni bish-shalihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh, ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jalan tersebut diberikan. Nah, apa jalannya? Ya Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, itu jalannya. Jalan supaya kita mati husnul khatimah, jalan supaya kita mati dalam Islam adalah bertakwa kepada Allah. Kalau kita tarik menangnya, takwa kepada Allah artinya apa? Imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Siapa yang berupaya menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu, menunaikan zakatnya, berbuat kebaikan, pergi haji saat dia mampu, ketika dia mati pasti dia mati dalam Islam. Yang kedua, menjauhkan atau meninggalkan larangan Allah. Siapa yang meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan minuman keras, meninggalkan perjudian, meninggalkan zina, meninggalkan mencuri, meninggalkan semua tersebut, maka di saat ajal menjemput dia dan dia dalam keadaan meninggalkan maksiat, dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jalannya yaitu takwa, 2 kuncinya: taat pada Allah, jauhi larangan Allah. Itu kuncinya supaya apa? Supaya kita mati husnul khatimah. Manusia kan kadang-kadang digoda ya. Gimana caranya? Karena syaitan digoda supaya dia nggak wafat husnul khatimah. Karena di dalam satu riwayat disebutkan, kita sering berdoa baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu iblis langsung mukul punggungnya. Kata iblis, wa qahara, marah iblis. Saya udah godain dia, saya udah jatuhin dia dalam dosa, saya udah ajak dia dalam maksiat, tapi dia minta husnul khatimah. Apa
hancur usahanya iblis. Karena dia minta wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tidak Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, kecuali Allah ampuni semua dosa-dosanya. Ya. Iblis sampai marah, ngambek, bahasa kitanya ngambek iblis. Ya, karena udah digodain, udah diajak maksiat, udah dibawa, udah jatuh ini orang, udah kecemburu ke maksiat, udah di mana jatuhnya. Terus tapi dia minta ya Allah bihusnil khatimah. Makanya sering dibaca itu orang-orang suka Allah bihusnil khatimah. Ya, kita harus punya upaya jaga diri kita, jangan sampai kita jatuh pada buruk. Karena keputusan kita semua ada dalam khatimah, ada dalam penutup kita. Ya, kalau penutupnya indah, maka Allah akan berikan keindahan. Dalam hadis Imam Nawawi meriwayatkan dalam kitab Arba'in Nawawi, Innal 'abda ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakun ma bainahu wa bainal jannah illa dhira'. Yasbiq alaihi kitab ya'malu bi'amali ahli an-nar wa yadkhuluha. Seseorang hamba yang beramal amalan surga, ibadahnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, sampai disebutkan itu jarak antara dia sama surga udah tinggal satu hasta. Nabi SAW sebutkan jarak antara dia sama surga udah tinggal satu hasta. Yasbiq alaihi kitab. Tapi apa terbalik terjadinya? Dia lakuin satu perbuatan dosa, amal bi'amal ahli nar, dan tercatat tuh ajalnya datang, dia ngelakuin satu dosa, kalian bila fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam api neraka. Ada malah sebaliknya, ada orang yang beramal bi'amal ahli nar hatta yakunu kaminan illa dhira'. Ada orang yang ngamalin amalan ahli neraka, maksiat, kerjaannya ngelakuin dosa, tinggal sisanya dia sama aman neraka udah tinggal satu apa namanya, satu dhira', satu hasta. Tapi apa Allah rubah kadang penutupnya jadi indah. Ngamalin amalan ahli syurga, datang ajalnya, maka dia berhak masuk ke dalam syurga. Orang-orang soleh bagaimana tuh? Orang-orang soleh fi ghayati taqwim, mereka ada dalam pangkal rasa takutnya dengan hal itu. Orang-orang soleh takut. Itu yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, ahli zikir, ahli Quran, takut. Oke, kalau kita bukan orang soleh, kita bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang banyak ibadahnya, harusnya dalam pangkal rasa takut itu yang berlebihan. Takut kita wafat, bukan dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan disebutkan juga yang menjadikan seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah, diantaranya orang yang tahawun bis-shalah, orang yang mempermainkan sholat, nggak sholat, ninggalin sholat, bermalas-malasan dengan sholat. Ini min alamat tanda orang mati su'ul khatimah. Di antaranya orang yang tidak mau membayar zakat. Imam Al-Haddad ada menambahkan lagi, di antaranya orang yang siang-siang bulan Ramadan muslim sengaja nggak puasa terang-terangan. Ada orang terang-terangan nggak puasa di tengah jalan, dia minum es cendol, dia minum es teh manis, sebab apa? Tengah-tengah siang Ramadan, hati-hati. Tanda orang su'ul khatimah oleh Allah disebutkan dalam kitab Nasihatul Dini. Kemudian lagi di antaranya orang yang ingkar dengan para aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah, para wali. Apa sih artinya wali-wali itu? Kekasih Allah, kecintaan Allah, yang ada di atas muka bumi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, keistimewaan. Ada wali, ada Allah Subhanahu wa taala menjadi saksinya itu semua. Dalam Al-Quran pun disebutkan. Siapa di antaranya wali? Banyak. Ibunda Nabi Isa, perempuan, bukan Nabi, wali min awliyaillah. Al-Imran, keluarga Imran, disebutkan sampai nama satu surat khusus tuh, keluarga Imran, wali min awliyaillah. Dikisahkan kisah istrinya, wali min awliyaillah. Wali macam laki dan perempuan, wali min awliyaillah ada.
Ya, kalau kita di Indonesia terkenal wali songo, wali menolak kekasih Allah yang Allah pilih. Mau wali nggak ngaku-ngaku. Orang kita zaman sekarang wali ngaku. Wali nggak ada ngomong saya wali, nggak ada. Nggak pernah ada yang begitu. La ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang mengenal wali kecuali dia seorang wali punya wilayah. Kalau zaman kita wali murid sih boleh ngaku ya. Wali murid modelannya. Saya wali muridnya murid fulan boleh. Bukan wali Allah nggak ada. Banyak wali Allah ada. Sampai sekarang ada Habib ada. Cuma zaman kita sekarang masturi tertutup. Fitnah zaman terus semakin handphone apa. Kalau wali keluar karomatnya langsung dikamerain viral. Wali maka kita mendiviralin. Wali-walinya Allah nggak ada mendiviralin. Perlu kita ada terakhir wali-wali yang solehin yang luar biasa yang madhar karomatnya nampak. Habib Soleh Tanggul terkenal. Belum pernah datang Habib Ali Habsyi Kuitang, diajak sama Habib Ali Habsyi ke satu perkampungan di tanah Betawi. Dapetin kering, gak perlu hujan, gak berbulan-bulan. Tanpa minta sama Habib Ali Habsyi tolong doain nih, gak turun hujan. Habib Ali Habsyi bilang yuk kita doain, ngomong sama Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh saya aja yang doain. Habib Soleh wali, baru ngangkat tangan, ya Rabb isqina, oh ya Allah turunin air hujan. Turun hujan langsung. Wali. Tapi wali bisa jadi wali hebat, amaliyahnya hebat, nggak kayak kita. Amaliyahnya wali hebat. Wali nggak ninggalin sholat 5 waktu. Wali nggak ngejelekin orang, wali nggak nanam benci sama orang, wali nggak nyuruh orang ngadu domba, wali memperbaiki hubungan orang. Sedekahnya hebat. Habib Soleh Tanggul salah satu keistimewaannya pernah datang seorang perempuan ke rumah. Habib, saya minta tolong, saya pengen sewa rumah, ngontrak rumah, saya nggak punya uang. Habib Soleh Tanggul di Jember. Kata Habib Soleh, ya tunggu sebentar ya di sini ya. Saya sekarang belum megang uang, tapi tunggu sebentar di depan rumah. Disuruh nunggu. Nggak lama kemudian, ini nggak tahu nggak ada berita, nggak ada apa. Datang bapak-bapak. Masuk ke rumahnya, silakan diajak masuk ruangannya yang khusus laki-laki. Ya, kata Habib Soleh. Habib masih ingat nggak sama saya? Ya bulan dia. Saya yang waktu itu minta doa tanah saya, yang saya minta Habib doain biar laku. Alhamdulillah tanah saya udah laku. Bawa plastik isinya uang semua. Dia bilang saya punya niat kalau tanah saya laku saya pengen ngasih buat Habib. Dikasih itu Habib Soleh. Kata Habib Soleh ini buat saya ya. Iya Habib ini hadiah buat Habib. Benar ya buat saya ya, dipastiin. Bingung ini orang, iya Habib buat Habib, berarti terserah saya kan, ini punya saya berarti sekarang. Iya, itu Habib Soleh langsung ambil tuh uang sekantong plastik, pergi keluar ketemu perempuan yang tadi mau pinjam uang buat sewa rumah. Kata Habib Soleh, nih rezeki kamu, ini uang kamu bawa, jangan nyewa rumah lagi, beli rumah. Itu uang nggak pakai dilihat lagi, nggak pakai dilihat lagi berapa jumlahnya. Ambil itu orang dia Habib, saya baru ngasih, Habib kasih orang lagi. Kan kata Habib Soleh, kan kamu udah ngasih buat saya. Ini wali. Kalau kita kan enggak dikasih duit, kita mau ngasih orang kita lihatin dulu. Enggak langsung semuanya dikasih kan? Ya, makanya belum jadi wali kita. Kalau wali murid sih mudah-mudahan. Kalau wali Allah hebat. Dulu Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bumur terkenal. Lagi mau sholat tahajud, rampok masuk rumahnya. Itu saking nggak mau perampok, kalau kita kan perampok langsung kita teriakin. Saking nggak mau nyakitin perasaan perampok aja nggak mau. Habib Ali bin Husain Al-Attas langsung enak mau merampok sampai ketakutan. Tenang aja kata Habib Ali, saya juga mau merampok katanya. Nggak dirusak perasaannya, nggak dirusak. Ini wali hebat. Sampai kata Habib Ali, itu mau ngerampok apa? Pengen apa? Mas uang. Sini anak kasih tahu tempatnya. Anak tahu tempatnya. Dia tahu tempatnya, orang yang punya rumah. Dikasih itu semua, dibawa emasnya, uangnya. Bilang ngerampok. Wah, dapat banyak nih. Emas, perak semua dibawa. Sampai bingung mau bawanya. Dia mau bingung nih, saya bawanya di mana? Bingung bawanya di mana? Tenang aja. Ini di rumah ada andongnya. Saya punya kunci pagernya, kata Habib Ali.
bawa aja andongnya. Ya punya kunci pagar, ya punya rumah. Tuh, wali ini. Oh subhanallah, sampai apa? Dibawa tuh. Ketemu dia sama gerombolan perampoknya. Oh, saya semalam dapat rezeki banyak nih. Kenapa? Saya mau rampok, banyak semua saya rampok. Mana itu ini? Pas lihat ini delman siapa? Andong siapa? Gak tahu dari tempat saya ngerampok. Saya kenal nih. Ini kayaknya delmannya Habib Ali ya. Jangan-jangan kamu merampok delmannya Habib Ali Alatas katanya. Ini sampai kayak begitu. Coba benar-benar yang mana rumahnya daerah sini? Iya benar, itu rumahnya Habib Ali. Wah, ente salah merampok, ente Habib yang terampok juga. Orang soleh ulama yang terampok juga. Ayo kita balikin, datang Pak ke rumahnya, minta maaf tuh kepala perampoknya. Habib minta maaf, yang ngerampok Habib anggota saya, maafin Habib salah ngerampok ya. Kata Habib Ali, tenang, apa? Enggak nih Habib kita balikin semuanya nih, kata Habib Ali. Enggak, udah kami keluarga Nabi, turunnya Nabi Ahlul Bait, kalau udah ngeluarin nggak mau kembali lagi. Kalau udah ngasih nggak boleh, artinya uang kalau udah keluar dari kantong nggak boleh balik lagi ke dalam kantong. Itu ajaran siapa? Ajaran datuknya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak ya, wali karena akhlaknya hebat ya. Jadi kita nggak boleh ingkar sama para wali. Wali ada wali ada. Cuman kalau sekarang mata kita banyak ketutup, ya gimana kita mau lihat wali? Ada keluar rumah kita lihat orang pakai celana pendek-pendek, ya maksiat dulu dosa aja. Habis tahajud gitu ya, udah sholat subuh, udah pikiran, udah ngaji, nurnya banyak tuh, cahayanya udah banyak. Keluar rumah, ya Allah, ngelihat orang, pusarnya kelihatan, hilang itu semua. Gimana menjadi wali kita? Nah, gimana juga mau lihat wali hijabnya terlalu banyak. Tapi kita yakin para aulia Allah itu ada, kekasih Allah banget. Bahkan nggak lepas, nggak putus, yang tiap malam doain kita tidur mereka doain kita. Itu kali sifatnya begitu. Malam doain kita tahajud, nggak doa buat diri sendiri. Ya Allah, saya punya utang banyak, ya Allah beri saya rezeki. Enggak, ya Allah penuhi kebutuhan umat, ya Allah beri pertolongan untuk umat, ya Allah bantu kaum muslimin. Terus didoain kita tiap malam. Ini para aulia Allah. Intinya apa? Jangan ada di dalam hati kita prasangka yang tidak baik, apalagi kepada para aulia Allah. Gak boleh ingkar. Supaya apa? Supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Terus apa lagi diantaranya? Tanda orang mati suul khatimah, orang yang senang dengan perbuatan bid'ah. Hal-hal yang bid'ah, baru-baru ajaran Nabi dirubah. Ya, misalkan azan dirubah, sholat bukan 5 waktu, 3 waktu, ini bid'ah. Ini bid'ah, itu bid'ah yang menyesatkan, bid'ah dhalalah seperti itu. Ada berbid'ah macam-macam, tapi bid'ah yang dimaksudnya bid'ah dhalalah. Enggak ada rujukannya dari hadis atau dari ayat Quran, enggak ada rujukannya. Tapi kalau sesuatu yang memang ada rujukannya, seperti apa maulid, ada rujukannya dalam Al-Quran pun diceritakan. Qul lan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Ada ayatnya. Tahlil, zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam kan afdhalul zikir. Paling mulianya zikir la ilaha illallah. Sebagus-bagusnya zikir la ilaha illallah. Apalagi untuk orang yang ditinggal keluarganya oleh yang dicintai, yang hatinya nggak tenang, hatinya lagi gusar, perlu ditenangin. Dan zikir yang paling membuat hati manusia tenang itu la ilaha illallah, itu disebutkan. Bahkan zikir la ilaha illallah, zikir yang mengangkat derajat manusia. Zikir tersebut mengangkat derajat kita. Sampai orang-orang soleh itu menganjurkan kita memperbanyak 3 zikir, la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah, kemudian sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasallillahumma wasallim afdhalus salat wa azkasalam ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Nah, ini dan sholawat dari Allah, wasallillahumma, sholawat dari Allah. Kita nggak pantas memberi sholawat atas Nabi. Siapa kita? Sholawat artinya rahmat.
rahmah maqrunah bil ta'zim. Salawat yang kita bacakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pada Allah, Allahumma ya Rabbi shalli, seperti sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Allah, berilah salawat atas Nabi Muhammad. Salawat artinya rahmat. Disebutkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, salawat terbagi 3, sebagaimana disebutkan dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada 3, ada salawat dari Allah, dari malaikat, dari orang beriman. Salawat dari Allah artinya rahmat, magrunah bil ta'zim, dibarengi dengan pengagungan. Dari malaikat artinya istighfar, seperti dalam hadis innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala man shalla fi suhubil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas orang-orang yang sholat di shaf pertama. Jadi shaf pertama itu dapat salawat dari Allah dan malaikat. Makanya orang-orang soleh rebutan shaf pertama. Kalau orang kita kadang-kadang nggak mau, orang dulu disuruh maju lah. La ithar fil ibadah. Nggak ada ithar dalam ibadah. Sosial ya ithar boleh. Tapi kalau ibadah itu udah ada di depan, jangan mundur. Sunnahnya begitu. Kita kalau udah duduk di depan, illa kecuali ta'ziman atau takriman untuk ulama atau siapa boleh. Tapi kalau kita nggak boleh, misalkan kita udah di shaf awal, jangan mundur. Karena ada orang bukannya maju, gimana mundur? Nah, shaf pertama ini dapat sholawat dari Allah dan malaikat. Artinya apa? Para malaikat bersholawat, beristighfar untuk mereka. Yang ketiga dari manusia, orang yang beriman adalah doa. Jadi salawat yang kita baca sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang salat kepada saya 1 kali, Allah bersalawat atasnya 10 kali. Artinya apa? 1 kali kita berdoa, 10 rahmat Allah berikan untuk kita. Jadi sebenarnya Nabi gak perlu bersalawat kita yang perlu bersalawat pada Nabi. Kita yang sangat perlu, apalagi di akhir zaman. Vitamin akhir zaman itu salawat. Makanya anak-anak muda khususnya ya, pengajian kalau malam, masya Allah, rame. Majelis tambah rame, nggak ada sepinya majelis. Majelis salawat tambah rame, karena memang anak-anak muda perlu dikuatkan imannya dengan apa? Dengan salawat. Perlu kenal Nabi SAW dengan salawat. Sampai disebutkan orang yang belum mempunyai guru, maka jadikanlah salawat sebagai gurunya. Karena salawat itu syekh man la syekh lah. Salawat pada Nabi itu guru bagi orang yang nggak punya guru. Kita kalau nggak punya guru pembimbing, banyakin aja salawat. Perbanyak salawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang-orang soleh dalam kitabnya selalu menuliskan salawat. Karena ada dalam satu riwayat disampaikan, siapa yang menuliskan salawat di dalam kitabnya atau bukunya atau tulisannya, selagi tulisan itu masih ada, malaikat beristighfar buat dia. Selagi tulisan itu masih ada, malaikat beristighfar buat dia. Fa'azka salam, salawat dan juga sempurnanya kesejahteraan ala habibika, atas kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna, pemimpin kita. Sayyid, pemimpin yang memimpin. Man sada fi qaumi, yang memimpin kaumnya, itu disebut sayyid. Al-Halim alladzi la yastafizuhu al-ghadab, yang bijak, yang enggak kalah dengan marahan. Ya, kemarahannya enggak mengalahkan dirinya, bijak. Itu sifatnya pemimpin, enggak cuma sekedar marah. Ya, waman katsura jaisu katsura al-ba'u, yang banyak pengikutnya itu pemimpin, disebut sayyid. Ya, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada salahnya kalau kita dalam bersalawat menyebutkan sayyidina. Bahkan dalam salat kita pun tidak ada salahnya kita menyebutkan sayyiduna. Ada kan orang mengatakan nggak boleh. Ya mungkin kalau memang dia nggak mau pakai sayyiduna nggak masalah.
Dan tidak ada masalah juga yang memakai sebagai pemimpin, Sayyiduna, pemimpin kita, ya, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sifat kepemimpinan ada dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dipakai kata Sayyiduna? Ada takriman, wa ta'ziman, wa ta'adduban, supaya kita nggak nyebutin nama Nabi secara langsung. Boleh cek di dalam ayat-ayat Quran. Semua nama anbiya langsung Allah sebutkan. Ya Musa, ya Yahya, ya Adam. Tapi Nabi Muhammad nggak ada. Ya Muhammad nggak ada. Boleh cek dalam Al-Quran. Ya, boleh cek. Ya Rasulullah. Pasti disebutin dengan ta'ziman wa takriman. Nah, itu aja dari Allah Jalla Jalaluhu yang Maha Agung. Intinya mengajarkan kita juga untuk memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sebutin namanya aja, ya, jangan sebutin namanya aja, jangan. Nabi Muhammad, ya, sebutin Rasulullah Muhammad, ya, jangan kita sebutin namanya aja. Bagus, namain anak itu nama Muhammad, bagus. Afdal min afdalil asma ba'da Abdullah wa Abdurrahman ba'da idhafatu billah, yang disandarkan pada Allah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, itu paling bagus nama Muhammad. Dalam satu kitab namanya Fadliyah Isim Muhammad, keutamaan orang namain Muhammad. Orang yang namanya Muhammad dan Ahmad itu insya Allah gak akan masuk dalam api neraka. Kok bisa? Karena nama kekasih Allah. Gimana Allah mau masukin nama orang yang namanya nama kekasih Allah, Nabi Muhammad? Dalam kitab Hasyiah Baiduri sampai disebutkan setiap hari Kamis ada malaikat yang Allah tugaskan khusus datang ke rumah-rumah orang yang di dalamnya ada Muhammad. Sekarang bingung nama Nabi Muhammad direndahin, disepelein. Berita lagi viral nama Nabi Muhammad, ya, gratis minum minuman keras. Ya, jangan bingung, ya. Nanti suatu saat mereka semua yang merendahkan nama Nabi, Allah bakal rendahin, Allah bakal hinain. Ya, nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad. Gimana Allah muliain nama Nabi Muhammad? Sampai apa? Sampai Allah barengi setiap penyebutan namanya dibarengi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Sampai ditulis di pintu-pintu surga, sampai ditulis di tiang-tiang arsy-Nya Allah, la ilaha illallah Muhammadur. Allah muliain. Sampai saya punya guru pernah bilang, nanti di hari kiamat orang gak bakal bisa dia masuk ke dalam surga kecuali dia lihat dulu tuh, dia tengok dulu tuh di pintu surga ada namanya Rasulullah, ada namanya Nabi Muhammad, harus dia lihat dulu tuh. Gak bisa dia masuk surga kalau dia gak ngeliat tuh tulisan nama siapa, nama Nabi Muhammad. Di saat manusia genting, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, siapa yang tersenyum yang mulia, satu-satunya yang diagungkan oleh Allah, yang dibanggakan oleh Allah, sampai dijulukinya Maqamul Mahmud, kedudukan yang paling terpuji nanti di sisi Allah di hari kiamat. Buat siapa? Buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya sampai orang soleh kalau namain anaknya Muhammad, anaknya misalkan apa namanya kayak cacing kepanasan gitu, tuh nggak bilang Muhammad nakal, Muhammad kan nggak berani. Nggak berani mereka. Jangankan yang namanya Rasulullah, ada orang yang ngambil tabarukan nama gurunya, dia namain anaknya nama gurunya. Itu kalau anaknya nakal kan, dan dia nggak bakal sebutin namanya, tabarukan. Sampai ada orang kita bilang namain nama yang bagus, Bib. Saya bukan nggak mau namain nama anak yang bagus, saya mau nama yang bagus, apalagi nama guru saya. Tapi saya takut, Bib, kalau anak saya bandel, saya jewer, namanya guru saya, Bib. Sampai ngomong begitu. Ada rasa penghormatan. Kalau bingung, orang zaman sekarang nggak ada rasa penghormatan. Nama Nabi Muhammad, ya, sampai dibuat gratis minuman keras. Ini udah nggak bisa nakal ini namanya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah.
Allah beri taufik buat mereka, beri hidayah buat mereka. Kita jangan sampai merendahkan nama Rasulullah, kita melihat nama Nabi Muhammad SAW. Saya sudah pernah bilang, bahkan dulu pernah diundang maulid di Masjid Al-Ikhlas. Saya nyampein, masih saya ingat, nggak lupa, soalnya ada kembang depan saya waktu itu. Orang sini mah hobinya kalau maulid kembang semua isi depannya ya. Emang kampungnya kembang di sini. Saya nggak ngomong, saya bilang kalau di luar sana ada orang merendahkan nama Allah, maka jadilah kita yang memuliakan nama Allah. Di luar sana ada orang merendahkan nama Rasulullah, maka jadilah kita orang yang memuliakan nama Rasul. Di luar sana ada orang yang merendahkan Islam, jadilah kita orang yang memuliakan Islam. Dan kita nggak usah ngikutin, nggak usah ngeladenin, nggak usah, bakal dihinain Allah, bakal direndahkan semua, serendah-rendah. Udah pikir bakal menjelekan Islam, enggak ada jelek-jeleknya dengan itu. Malah Islam makin agung, makin indah. Berapa banyak orang sadar, dibuka matanya Allah. Di Eropa sana orang masuk Islam makin banyak. Orang masuk Islam makin penuh, makin ramai. Masya Allah. Di Inggris, di Amerika makin banyak orang masuk. Gak usah di sana, di Indonesia makin banyak yang masuk Islam. Hampir majelis-majelis banyak masuk Islam. Karena orang tahu mana yang indah, mana yang baik, yang disampaikan dengan akhlak budi pekerti yang baik. Tak peduli dengan urusan dunia, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dan sampai ada orang bilang bahwa Islam makin lama, makin banyak nih orang Islam. Ya iya, emang makin banyak. Lah orang mereka yang ngajarin gak benar. Orang agama mereka yang ngajarin anak jangan banyak-banyak, kesian anak, kesian manusia, kesian kemanusiaan. Ya udah ini kalau usah banyak-banyak. Kalau saya mah biar banyak. Pengennya kita umat Islam biar banyak. Dan Nabi tanah kahudat surufa ini mubalin bikumul umam. Yang dia meninggal banyaklah anak. Kata Nabi SAW, karena aku bangga nanti di hari kiamat dengan banyaknya anak. Dari mana nggak mau semakin banyak orang Islam? Ya orang non Muslimnya ngajarinnya nggak benar. Ngajarin nikah sesama jenis, laki ketemu laki, perempuan ketemu perempuan. Gimana mau punya anak? Laki dan nikah sama laki, sampai mampus kalau punya anak. Akhirnya orang Islam jadi makin banyak. Ini subhanallah. Caranya Allah kan. Karena kalau bilang Islam makin sedikit, kata siapa? Enggak ada Islam makin banyak, makin besar. Dalam satu riwayat ketika Nabi SAW pulang ke rumah sampai keringat Nabi basah, ada debu-debu di kening Nabi. Sampai Sayyidah Fatimah nangis, ya Rasulullah, ya abata wahai ayah. Kenapa kata Rasulullah? Kenapa kamu menangis? Kasihan putrinya Nabi, lihat ayahnya, lelahmu, capekmu. Kata Nabi SAW, inna abiki yahmil din azim. Ayah kamu ini membawa agama yang indah dan agung. Dan tidaklah nanti satu rumah di atas muka bumi yang terbuat dari kayu atau terbuat dari batu kecuali di dalamnya akan menyebutkan nama Allah. Makanya subhanallah, makin banyak, makin banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah buat kita semua dan orang-orang di sekeliling kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buktinya nyatanya seperti itu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Insyaallah kita sambung dari sholawat sampai seterusnya di Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan kita, sehatin badan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.